Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Bersama saya Kak Aris. Hari ini kita akan belajar fisika bersama-sama, mempelajari materi tentang hukum Newton. Oke, hukum Newton dikemukakan oleh seorang ahli filsafat, matematika, dan filsafat dari Inggris yang bernama Sir Isaac Newton, yang menemukan hukum gravitasi, hukum gerak, kalkulus, teleskop pantul, dan spektrum. Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara interaksi antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Oke ya, kita langsung masuk hukum 1 Newton. Jadi hukum 1 Newton ya, bukan hukum Newton 1, kebalik. Hukum 1 Newton atau hukum pertama Newton. Dikatakan bahwa jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, resultan itu penjumlahan total. Nah, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Oke, gimana? Pusing ya? Oke, nggak masalah. Coba saya sederhanakan. Secara matematis ditulis sigma F ini adalah total gaya atau penjumlahan gaya sama dengan 0. Oke, jadi jika pada suatu benda sigma F-nya adalah 0, maka akan terjadi dua kemungkinan. Yang pertama, benda tersebut diam, atau benda tersebut bergerak dengan kecepatan tetap atau kecepatan konstan. Jadi jika resultan gaya, teman-teman, ini ya, sigma F-nya sama dengan 0, maka benda itu akan tetap diam atau dia akan bergerak namun kecepatannya tetap. Jadi kecepatannya tidak berubah. Oke. Hukum 1 Newton ini juga dikenal sebagai hukum kelembaman atau hukum inersia. Good. Mungkin untuk aktivitas sehari-hari kita, teman-teman bisa bayangkan jika teman-teman diam di atas kasur ya. Nah, itu kan diam, males akhirnya. Yaitu hukum kelembaman atau hukum kemalasan. Nah, ketika akan mulai bergerak, pertama kali bergerak juga akan sulit. Oke, itu mungkin gambaran atau analogi hukum 1 Newton. Aplikasi hukum 1 Newton. Oke. Apakah teman-teman pernah naik mobil atau naik bus? Nah, awalnya mobil semula diam, maka teman-teman bisa berdiri atau duduk mungkin dengan nyaman ya kan. Tetapi ketika mobil bergerak pertama kali, tubuh kita itu terasa kedorong ke belakang. Kenapa? Karena tubuh kita itu lembam, malas untuk bergerak mengikuti gerak mobil sebenarnya. Nah, jadi kita paku diam, kemudian mobil bergerak, akhirnya kita itu gimana ya, ketarik ke belakang seakan-akan. Nah, itu ketika mobil pertama tiba-tiba bergerak. Jika pada soal biasanya untuk hukum 1 Newton itu dipakai jika 1. Di soal ada tulisan diam, benda diam atau benda dalam keadaan setimbang. 2. Benda bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap. 3. Benda tepat akan bergerak. Jadi 3 ini teman-teman, ini kata kuncinya. Jadi jika soal tersebut ada kata-kata benda diam atau benda setimbang, maka menggunakan hukum 1 Newton atau benda bergerak dengan kecepatan tetap. Benda bergerak tetapi harus ada kecepatan tetap atau kecepatan konstan. Ini kata kuncinya ya. Kemudian yang ketiga, benda tepat akan bergerak. Sebenarnya benda tepat akan bergerak ini sebenarnya bendanya itu masih diam, karena tepat akan bergerak. Good. Itu untuk aplikasi hukum 1 Newton. Sekarang hukum 2 Newton. Untuk hukum kedua Newton itu dikatakan bahwa percepatan sebuah benda
berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya, dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Oke, ini hukum 2 Newton. Jika hukum 1 Newton yang tadi bendanya diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, berbeda dengan hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu mengatakan bahwa percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya. Berarti gaya yang bekerja pada benda tidak sama dengan 0. Oke. Dan berbanding terbalik dengan masanya. Secara matematis bisa dituliskan. Oke, ini ya, sigma F sama dengan sigma M kali A, di mana sigma F itu adalah total gaya yang bekerja pada benda atau resultan gaya. Sigma M itu adalah total dari masanya. Kemudian dikali dengan A. A adalah percepatan. Oke, dengan hukum 2 Newton ini, benda bergerak dengan percepatan tetap. Jadi yang tetap adalah percepatannya ya, akselerasinya yang tetap. Sedangkan di hukum 1 Newton itu kecepatannya yang tetap. Ya. Oke, semoga tidak bingung. Ini coba saya kasih contoh. Misal ada Pak Gerobak, Bapak penjual pentol misalkan, penjual es krim di sini. Ya, penjual es krim mendorong gerobaknya dengan berat 50 kg. Oke, otomatis Bapak yang mendorong gerobak ini memberikan gaya dorong, ya kan? Kemudian gerobaknya bergerak dengan kecepatan, bergerak dengan kecepatan 0,5 meter per sekon kuadrat. Jadi di sini, ini ya, ini adalah 0,5 adalah percepatannya. Kilogram ini satuan massa. Sehingga bisa dihitung berapa sih gaya yang diberikan oleh Bapak yang mendorong gerobak ini, yaitu 50 dikali 0,5 atau 25 Newton. Oke, jadi itu gaya yang diberikan Bapak kepada gerobak, sehingga gerobaknya memiliki percepatan 0,5 meter per sekon kuadrat. Oke, semoga teman-teman paham. Jika ada yang bingung, bisa diketik, ditanyakan, jangan sungkan di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya hukum 3 Newton. Jadi, hukum Newton ini terdiri dari 3 hukum. Hukum pertama, hukum kedua, dan hukum ketiga. Hukum ketiga Newton mengatakan, ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Oke. Hukum 3 Newton ini itu biasanya juga disebut dengan hukum aksi reaksi. Oke, jadi total sigma F, total gaya aksi itu misalkan kita berikan pada dinding, misalkan kita mukul dinding, memberikan gaya kan itu ke dinding, maka secara langsung dinding akan bereaksi terhadap aksi yang kita berikan. Dinding akan memberikan gaya kepada tangan kita yang arahnya berlawanan. Kalau kita arahnya ke dinding, kalau dinding arahnya ke tangan kita, yang besarnya sama, cuma berbeda arah. Jadi tanda minus di sini itu menandakan arahnya berlawanan ya. Oke, besarnya sama, namun arahnya berlawanan. Kita kasih ke dinding, dinding pun kasih ke kita. Sehingga pada saat yang bersamaan ketika kita memberi gaya ke dinding atau memukul dinding, kita juga akan merasakan rasa sakit. Karena pada saat yang bersamaan dinding juga memukul kita. Oke, salah satu contoh hukum 3 Newton adalah gaya normal. Gaya normal itu berasal dari gaya reaksi. Misalkan, jika teman-teman menaruh botol
obat misalkan di depan teman-teman seperti pada gambar, ya kan? Pada mulanya obat atau botol ini, ya kan, itu memiliki gaya. Oke, masing-masing pasti memiliki gaya berat, arahnya ke bawah. Namun ketika ditaruh di atas meja, nah, botol memberikan gaya itu ke meja. Pada saat yang bersamaan, meja juga akan memberikan gaya pada botol yang disebut gaya normal, arahnya ke atas. Sehingga netral dalam artian gaya botol W yang ke bawah seharusnya dia akan tetap turun ke bawah, tetapi karena ada meja yang memberikan gaya reaksi arahnya ke atas atau bisa disebut gaya normal, sehingga botolnya diam di atas meja. Kenapa? Karena sigma gaya pada botol adalah 0, seperti hukum 1 Newton. Ya, benda akan tetap diam di situ. Oke, saya kira itu untuk pembahasan materi hukum Newton. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung tulis di komentar ya. Saya kira itu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika, Indonesia cerdas.